menjadi seorang guru itu bukanlah hal yang amat mudah. Dibutuhkan niat yang kuat dan hati yang ikhlas. Karena pada dasarnya, guru bukan hanya mengajar, tetapi guru juga harus bisa mengajar dan mendidik. Karena pada dasarnya, mengajar dan mendidik harus berjalan beriringan bersama. Mengajar itu mudah, tetapi yang lebih sulit itu adalah mendidik. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang pembinaan profesi guru. Apa sih yang dimaksud dengan pembinaan profesi guru? Pembinaan profesi guru adalah untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Akan tetapi, guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang pembinaan profesi guru. Kita akan mengkaji dua pembahasan, yaitu tentang pengakuan dan penghargaan secara tepat, dan yang kedua kita akan mengkaji tentang strategi dasar pembinaan guru secara tepat. Pembinaan profesi guru yaitu tentang pengakuan dan penghargaan profesi guru. Untuk terjaminnya kehadiran perkembangan dan kemantapan peran fungsi suatu profesi, itu juga membutuhkan adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah yang bersangkutan. Dalam berbagai hal, terkadang sulit terhindari terjadinya permasalahan keperilakuan atau kepribadian dan kinerja praktek pelayanan profesi yang dipandang menyimpang atau melanggar ketentuan-ketentuan kode etik atau norma hukum yang berlaku di masyarakat, yang berakibat banyak pihak pengguna jasa layanan profesi tertentu yang merasa dirugikan. Karenanya, tidak jarang terjadinya pengaduan secara hukum terhadap para pengemban profesi tersebut untuk melindungi kepentingan semua pihak. Dengan demikian, sangat logis adanya pengakuan resmi pemerintah atas suatu profesi. Suatu profesi di bidang kependidikan, khususnya yang termaksud kategori sebagai guru atau pengajar, hingga saat sekarang ini, baik secara nasional di Indonesia maupun internasional dimanapun di seluruh dunia, pada dasarnya baru memperoleh pengakuan sebagai jenis kategori profesi bayaran yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga atau organisasi yang memerlukannya. Dengan demikian, profesi keguruan masih belum memperoleh pengakuan sebagai suatu profesi yang bersifat mandiri seperti notaris, dokter, psikolog, dan lain sebagainya. Pengakuan dan penghargaan profesi guru yang dimaksud dengan penghargaan di sini adalah imbalan yang diperoleh tenaga guru sesuai dan seirama dengan pengakuan terhadap statusnya. Sebagai tenaga yang diangkat atau PNS atau lainnya, mereka memperoleh imbalan atau gaji seperti pegawai pada umumnya.
serta tunjangan jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, penghasilan lain berupa tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan. Kesimpulannya adalah pengakuan adalah suatu profesi, khususnya guru yang mendapat pengakuan penuh dari pemerintah atau lembaga atau organisasi untuk menghindari dari kerugian yang tidak diinginkan oleh suatu profesi, khususnya profesi guru. Sedangkan penghargaan adalah suatu profesi, khususnya guru yang berhak mendapatkan apresiasi atau penghargaan berupa intensif atau gaji atau tunjangan kesejahteraan dan lain sebagainya. Strategi dasar pembinaan guru. Profesi keguruan mempunyai tujuan utama, yakni melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Maka, profesionalisasi guru atau pendidikan merupakan suatu keharusan. Terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang sering kita temui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu 1. Perkembangan iptek, 2. Persaingan global bagi lulusan pendidikan, 3. Otonomi daerah, 4. Implementasi kurikulum. Secara ideal, guru dan peranan serta tanggung jawab utama dari organisasi asosiasi profesi kependidikan itu sebagaimana terkandung dalam muatan meningkatkan atau mengembangkan. Yang pertama, mengembangkan karir, kedua, kemampuan, ketiga, kewenangan profesional, yang keempat, martabat, yang kelima, kesejahteraan. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksud dengan strategi dasar pembinaan guru yaitu menurut Jipto dan Kosasi, pengembangan sikap profesional dapat dilakukan selama dalam pendidikan, prajabatan maupun setelah bertugas dalam jabatan. Yang pertama, ada pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Yang kedua, ada pengembangan profesional selama dalam jabatan. Nah, teman-teman, menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru sebagai berikut. 1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. 2. Program penyetaraan dan sertifikasi. 3. Program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Keempat, program supervisi pendidikan. Kelima, program pemberdayaan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Keenam, melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. 7. Mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. 8. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. 9. Menggalang kerjasama dengan teman sejawat.
Nah, yang dimaksud dengan strategi dasar pembinaan guru di sini adalah strategi itu kan adalah suatu langkah atau suatu cara ya teman-teman dasar dalam pembinaan guru. Jadi langkah dasarnya itu apa sih untuk pembinaan guru? Nah, udah disebutin nih menurut Soejipto dan Kosasi, yaitu kan langkah dasarnya itu pasti diperlukan yang namanya pengembangan sikap profesional. Ada hubungannya nih dengan pengakuan yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman, dimana ketika guru sudah diakui oleh pemerintah, maka guru itu berhak disebut dengan yang namanya guru profesional atau PNS, dimana ketika dia sudah diakui oleh pemerintah, dia menjadi guru profesional atau PNS dan dia berhak mengikuti pembinaan-pembinaan yang diselenggarakan dari pemerintah atau pendidikan guru seperti Prajabatan. Kemudian dia juga berhak mengembangkan dari pendidikannya profesionalnya, yaitu ada program peningkatan kualifikasi pendidikan guru, ada program penyetaraan dan sertifikasi dan lain sebagainya yang udah tadi kita sebutkan ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan strategi dasar pembinaan guru itu merupakan langkah dasarnya dari pembinaan seorang guru. Karena guru itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya, tetapi guru juga harus dilatih dan melalui proses dari pembinaan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu tersebut, untuk meningkatkan kualitas dari profesionalisme seorang guru. Makanya guru harus diadakan pembinaan dalam guru. Sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Thank you for watching.